Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Haslinda, Widaiswara Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan strategi pembelajaran manajemen mutu dalam mata pelatihan kepemimpinan pengawas. Mata pelatihan manajemen mutu ini merupakan bagian dari agenda 3 pengendalian pekerjaan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Sebelum saya lanjutkan dengan strategi pembelajaran manajemen mutu, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas. Adapun dasar hukum penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas. Kemudian, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1005 Tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas. Dan yang terakhir yaitu Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1006 Tahun 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas. Durasi pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas 36 hari on campus, 60 hari kalender off campus. Jadi totalnya ada 96 hari. Adapun tujuan dari pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi kepemimpinan manajemen pelayanan. Adapun kompetensi yang akan dibangun di dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah kompetensi kepemimpinan melayani sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemudian, di dalam sistem pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas ini dapat dilakukan secara klasikal maupun non-klasikal. Namun, pada kesempatan kali ini saya fokus penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas ini dilaksanakan secara klasikal. Di dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini terdapat 4 agenda. Agenda pertama, kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda yang kedua, kepemimpinan pelayanan. Agenda yang ketiga, pengendalian pekerjaan. Dan agenda keempat, yaitu aktualisasi kepemimpinan. Pada agenda 3 pengendalian, terdapat 7 mata pelatihan. Salah satunya adalah manajemen mutu. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk memaparkan strategi pembelajaran manajemen mutu. Deskripsi singkat mata pelatihan manajemen mutu. Pada mata pelatihan ini, membekali peserta dengan pengetahuan tentang manajemen mutu dan kemampuan untuk menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas peserta atau pejabat pengawas di instansinya. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama adalah hasil belajar. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami manajemen mutu dan dapat menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas pejabat pengawas di instansinya. Adapun indikator hasil belajarnya yaitu diharapkan bahwa peserta dapat
menjelaskan substansi materi ceramah manajemen mutu yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian yang kedua, peserta bisa menjelaskan perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu. Yang ketiga, peserta bisa menjelaskan standar mutu menurut International Organization of Standardization atau ISO dan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Alokasi waktu untuk mata pelatihan manajemen mutu ini adalah 18 jam pelajaran. Untuk materi pokok ada 6. Pertama, ceramah manajemen mutu. Yang kedua, perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu. Yang ketiga, standar mutu ISO dan SNI. Yang keempat, sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP sebagai pengendali mutu pelaksanaan tugas di instansi pemerintah. Yang kelima, teknik-teknik pengendalian. Dan yang keenam, analisa permasalahan manajemen mutu dan solusinya. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah menggunakan sejumlah peraturan, kemudian ada modul pembelajaran, bahan tayang, video pendek, serta bahan untuk studi kasus. Di dalam pelaksanaan pembelajaran, ada beberapa metode pembelajaran yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Metode yang digunakan ceramah singkat, tanya jawab, brainstorming, menonton video pendek, studi kasus, presentasi studi kasus tentang standar mutu, melakukan simulasi, bedah kasus, serta window shopping. Nah, di dalam pelaksanaannya mata pelatihan manajemen mutu yang alokasinya 18 jam pelajaran ini akan dilaksanakan dalam 2 hari, masing-masing 9 jam pelajaran. Pada hari pertama, penyajian materi dengan alokasi waktu 9 jam pelajaran yang akan dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama, pembukaan. Sesi kedua, penyajian materi, yaitu materi pokok dari 1 sampai 4. Kemudian yang ketiga adalah sesi penutup. Berikutnya, penyajian pada hari kedua sama dengan hari pertama, yaitu dengan alokasi waktu 9 jam pelajaran. Pada hari kedua ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pembukaan, di mana narasumber akan sedikit mereview tentang pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian diberikan penyajian materi pokok dari materi pokok 5 sampai dengan 6. Lalu penutup. Metode pembelajaran yang digunakan pada hari kedua adalah studi kasus, tanya jawab, brainstorming, diskusi kelompok, menonton video, ceramah interaktif, simulasi, dan window shopping. Ada beberapa materi yang akan dievaluasi di dalam mata pelatihan manajemen mutu ini. Nah, ada 3 materi ya. Yang pertama itu manajemen mutu, di mana bentuk evaluasinya itu evaluasi terhadap peserta pelatihan dilakukan secara kualitatif dengan cara melihat antusiasme peserta baik dalam memperhatikan paparan narasumber, terlibat dalam diskusi, ataupun dalam mengajukan pertanyaan dan mengklarifikasi. Kemudian, materi kedua yang dievaluasi adalah SPIP sebagai pengendali mutu pelaksana tugas instansi pemerintah. Di sini dievaluasi terhadap peserta pelatihan dilakukan secara kualitatif dengan cara melihat antusiasme peserta baik dalam memperhatikan paparan dari narasumber, keaktifan peserta terlibat dalam diskusi, ataupun dalam mengajukan pertanyaan dan mengklarifikasi. Kemudian materi ketiga yang dievaluasi adalah teknik-teknik pengendalian, di mana bentuk evaluasinya dilakukan secara kualitatif juga dengan cara melihat proses diskusi kelompok, hasil diskusi kelompok yang dipresentasikan di kelas.
Bapak Ibu sekalian, demikianlah video singkat dari saya tentang strategi pembelajaran manajemen mutu. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat baik itu bagi saya maupun bagi teman-teman Widya Iswara. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.